Di suatu hari yang cerah, Andika sedang melakukan rutinitas harian seperti biasanya. Tapi tanpa disangka-sangka, di dalam perjalanan Andika bertemu dengan teman-temannya. Bukannya itu Putri Siska dan Tintan ya? Kok mereka ada di sini? Gimana kalau aku coba samperin dulu deh? Putri, Siska, Tintan, kalian lagi ngapain? Hai Andika, di sini kami sedang membuat video tentang gelombang elektromagnetik. Oh iya, kebetulan juga nih video kami kekurangan orang. Kamu mau ikut gabung nggak? Gabung aja ya Andika. Wah, boleh juga tuh. Oke, aku join ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andika Zulkarnain, Putri Anggraini, Tintan Safira, dan Siska Andika. Di sini kami akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, saya akan membahas sekilas tentang apa sih gelombang elektromagnetik itu. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnetik yang saling berkaitan dan menyebar melalui ruang hampa. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat seperti panjang gelombang, frekuensi, kecepatan, intensitas, polarisasi, dan cahaya merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat dipandang sebagai suatu sumber sinar yang mengalir garis lurus dan bergerak dengan kecepatan cahaya di udara. Cahaya dapat dibiaskan, dipantulkan, dan dibiaskan melalui medium optik. Model sinar cahaya ada satu model yang digunakan untuk menggambarkan perambatan cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Contohnya ada saat kita melihat matahari terbit atau terbenam. Sinar matahari tampak memanjang dan berubah warna menjadi kuning atau merah. Hal ini terjadi karena sinar matahari melewati lapisan atmosfer dan mengalami hamburan oleh partikel-partikel di atmosfer. Pemantulan adalah peristiwa pantulan sinar cahaya pada permukaan yang halus dan mengkilap. Cermin bidang dapat membentuk gambar yang sama persis dengan objek yang dilihat. Pemantulan cahaya adalah fenomena di mana cahaya memantul kembali ketika mengenai suatu permukaan. Contohnya ada ketika kita melihat bayangan kita di cermin. Cermin bidang dapat membentuk gambar yang sama dengan objek asli, namun terbalik dan terletak di belakang cermin. Cermin bulat dapat membentuk bayangan yang terbalik atau sejajar dengan objek yang dilihat. Fokus cermin bulat terletak pada titik di mana sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama cermin yang akan dipantulkan melalui titik tersebut. Pembentukan bayangan oleh cermin bulat digunakan pada kaca spion mobil atau kaca cermin make-up. Cermin bulat memiliki sifat memantulkan cahaya pada titik fokus, sehingga objek yang dilihat di depan cermin akan terlihat terbalik dan diperkecil pada titik fokus tersebut. Indeks pembiasan adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di udara dan kecepatan cahaya di medium optik. Indeks pembiasan merupakan sifat yang penting dari medium optik. Indeks pembiasan adalah besaran yang menggambarkan kemampuan suatu bahan untuk membiaskan cahaya. Contohnya adalah ketika kita melihat benda di dalam air. Benda tersebut terlihat bengkok karena air memiliki indeks pembiasan yang berbeda dengan udara. Hukum Snell menjelaskan tentang pembiasan cahaya ketika cahaya melewati permukaan antara dua medium yang berbeda. Hukum Snell menyatakan bahwa rasio sinus sudut datang dengan sinus sudut bias sama dengan rasio indeks pembiasan medium yang ditelusuri. Hukum Snell adalah hukum yang digunakan untuk menghitung besar sudut pembiasan ketika cahaya melewati permukaan yang memisahkan dua medium yang memiliki indeks pembiasan berbeda. Contohnya adalah ketika cahaya melewati lensa atau prisma. Pemantulan internal total adalah keadaan di mana sinar cahaya yang datang dari medium yang lebih padat di dalam suatu medium yang kurang padat
dipantulkan kembali ke dalam medium yang padat. Serat optik menggunakan prinsip ini untuk mengirimkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Pemantulan internal total adalah fenomena di mana cahaya yang melewati suatu medium dengan indeks pembiasan yang lebih besar dapat memantul kembali pada sudut tertentu tanpa keluar dari medium. Contohnya adalah pada serat optik yang digunakan pada kabel telepon atau kabel internet, di mana cahaya dapat dikirimkan melalui serat tersebut tanpa terjadi kebocoran cahaya. Lensa tipis adalah lensa yang memiliki ketebalan yang kecil dibandingkan dengan jarak fokusnya. Penelusuran sinar digunakan untuk menggambarkan bagaimana sinar cahaya melewati lensa dan membentuk bayangan. Penelusuran sinar digunakan untuk menghitung posisi dan ukuran bayangan yang dihasilkan oleh lensa tipis pada berbagai posisi objek. Persamaan lensa tipis menyatakan hubungan antara jarak fokus lensa, jarak objek, dan jarak bayangan. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung posisi bayangan yang terbentuk oleh lensa. Kombinasi lensa digunakan untuk menghitung posisi dan ukuran bayangan yang terbentuk oleh dua atau lebih lensa yang ditempatkan berdekatan. Lensa untuk membias cahaya dan memfokuskan sinar cahaya yang datang pada suatu titik tertentu. Semakin besar kekuatan lensa, semakin pendek jarak fokusnya, dan semakin kuat kemampuan lensa untuk memfokuskan sinar cahaya. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, dapat kami ambil kesimpulan di mana gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Sinar cahaya dapat dipandang sebagai sumber sinar yang mengalir sepanjang garis lurus. Cahaya dapat dipantulkan dibiaskan melalui medium optik. Hukum Snellius menjelaskan pembiasan cahaya ketika cahaya melewati permukaan antara dua medium yang berbeda. Lensa tipis dan kombinasi lensa dapat digunakan untuk membentuk bayangan. Persamaan lensa tipis dan persamaan pembuat lensa dapat digunakan untuk menghitung posisi dan ukuran bayangan serta kekuatan lensa.